ketenangan. Wow, terlihat sangat muda, Tuan. Itu Tuan Brett, siapa kakek tua dalam foto ini? apa kau ingin melawan kami bertiga sendirian? Apa kalian belum pernah dengar tentang kami bertiga? Berani sekali kau. Tuan Undertaker, tolong siapkan 3 peti mati untuk. Apa kau bilang? Kau penjahat? Ayo kita tembak untuk membuat dia mengerti. Matahari sudah terbit. Ini mengagumkan. Aku ingin menjadi aktor. Jadwal berikutnya. Silakan masuk. Apa itu? Begini, Pak. Namaku adalah Brett. Aku bekerja di teater ini. Kau membuatku takut. Ada apa? Sebenarnya, bisakah Anda menilai kemampuan aktingku, Pak? Tidak akan. Apa kau tidak lihat Tuan Hamburger sedang sangat sibuk? Dia tidak punya waktu untukmu. Tidak apa-apa. Kita harus memberi semangat pada anak muda untuk mengejar mimpi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah menunggu hari ini untuk membalas dendam padamu. Oh, bukan. Ayahmu. Musuhmu. Ya, musuhmu. Apa yang kau lakukan? Aneh. Aktingmu tidak bagus. Kau benar-benar sudah membuang waktuku. Kaktus, sebaiknya dengarkan saranku. Lupakan dirimu ingin menjadi aktor. Jangan. Tuan. Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Tuan, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tuan Sweetban, apa yang terjadi? Kurasa pergelangan tanganku terkilir. Aku tidak akan bisa merias wajah hari ini. Tidak. Halo, kau bisa carikan penata rambut sekarang? Aku mohon, aku butuh bantuan secepatnya. Tidak ada. Bagaimana? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku. Kau dan aktingmu buruk. Tidak hanya sudah membuang waktu kami, kau bahkan merusak penampilan. Apa kau tahu masalahnya jika penampilan dibatalkan? Aku minta maaf. Tangan ini hanya diperuntukkan bagi yang terpilih. Bagaimana kalau beri dia kesempatan untuk menata rambut? Kau serius? Apa yang kau pikirkan, Pak? Dia ini bukan siapa-siapa. Aku yakin anak ini punya bakat yang tidak akan dimiliki orang lain dalam 100 tahun. Ia memegang gunting dengan posisi jari telunjuk. Garis tangannya 1 di antara 1000. Dia punya tanda berbentuk gunting di lengannya. Kau terlahir untuk menjadi seorang penata rambut. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa soal menata rambut. Oh tidak, tanganku sakit sekali dan aku tidak bisa memegang apa-apa. Jika tidak ada yang menggantikanku, penampilan hari ini akan hancur. Bagaimana ini? Pikirkan tentang para penonton yang sudah membeli tiket. Apa yang akan mereka lakukan? Baik, aku akan melakukannya. Jadi kau mau? Tapi tolong bimbing aku dan berikan instruksi padaku. Jangan khawatir, tenang saja. Kau pasti bergurau. Kau meminta kaktus untuk menjadi perias wajah. Tapi dia yang memintanya, kau tidak bisa menolak. Sweetbone, apa katamu bisa dipertanggungjawabkan? Percaya padaku. Baiklah, biarkan dia mencoba. Tapi kalau dia gagal, aku akan memecatnya. Kau terlahir menjadi penata rambut. Kenapa dia memotong tomat? Tapi dia melakukannya dengan sangat baik. Dia juga memotong-motong keju. Tidak mungkin, kenapa kau memanggang daging di dalam ruangan? Tunggu dan lihatlah, kita harus memberinya kesempatan.
Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan. Apa dia sudah menyerah? Apa yang kau lakukan? Apa yang dia lakukan? Lihat itu. Hebat sekali. Hamburger telah menjadi burger daging asap tomat keju. Seperti yang diharapkan, perkiraanku benar. Wah, kau hebat. Kau buruk dalam berakting, tapi kau punya bakat menakjubkan dalam menata rambut. Wah, kaktus itu keren sekali. Harusnya dia bekerja sebagai penata rambut. Wah. Sekarang saatnya matahari sudah terbit. Wow, lihat hamburger. Dia berpatahkan dibanding misalnya. Yeay! Anak muda, maukah kau bekerja denganku? Ada perbedaan antara hal yang kau sukai dan hal yang mampu kau lakukan. Kau sangat berbakat dalam dunia cukur rambut. Kau akan jadi penata rambut yang hebat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong bersihkan lantainya, krimnya tumpah di mana-mana. Baik, akan kubersihkan lantainya sekarang. Ini terlalu licin, hampir saja terpleset. Maafkan aku, semuanya akan segera beres. Pria yang kau lihat di foto ini adalah diriku, dan itu adalah kenanganku. Es krim kabur. Panekuk kami yang lezat 100% organik dan setiap hidangan dimasak sesuai pesanan dengan penuh kasih sayang. Belum lagi sirup maple asli dan buah-buahan segar. Itu adalah yang terbaik. Tumpukan berikutnya adalah untukmu. Kelihatannya sangat lezat. Waktunya makan malam. Tapi aku mau panekuk, katanya tumpukan berikutnya untukku. Menu malam ini ancovi beku dan buah beku. Tidak lagi, apa aku harus selalu makan makanan beku? Ancovi adalah sumber kalsium yang kaya untuk membuat tulangmu menjadi kuat. Tapi es krim tidak punya tulang. Aku tidak mau. Aku tidak mau makan ikan keras dingin lagi. Kau harus makan apa yang diberikan. Makananmu tidak baik. Karena itu kau masih di urutan ke-31 dalam kelas berisi 33 satu rasa. Oh, apa hubungan makananku dengan urutanku dalam kelas? Gigiku patah. Tidak apa-apa, Creamy. Gigiku patah karena ibu menyuruhku makan makanan dingin yang keras. Aku mau makan sesuatu yang hangat dan mencair. Oh, dia mulai lagi. Mana mungkin es krim makan makanan yang hangat. Kau akan mencair begitu keluar dari lemari beku. Lebih baik aku mencari makanan daripada yang seperti ini lagi. Aku mau pergi makan panekuk, kondok, dan apa saja yang aku mau. Scoopy. Biarkan saja dia pergi. Dia pasti kembali kalau merasa lapar. Mulai sekarang, aku tidak mau makan makanan beku lagi. Aku mau cari makanan yang lezat dan makan semuanya. Ini sudah makan. Mari coba. Ayo, coba lagi. Aku tidak percaya ini. Ini gula kapas yang aku lihat di Brettap. Wah, kondok sungguhan. Makanan yang sempurna. Asin dan manis memang terasa luar biasa. Aku senang sudah keluar dari lemari beku itu. Itu toko panekuk yang aku lihat di Brettap. Panekuk aku datang. Apa yang terjadi padaku?
tapi dia bilang tumpukan berikutnya untukku. Kenapa Pak Brad menyuruhku untuk membeli kipas angin bukannya penyejuk udara, tapi anginnya memang sejuk? Hah? Apa yang terjadi di sini? Ada es krim di tanah. Hei, kok tidak apa-apa? Es krimnya mencair. Es krimnya menyebar cepat karena angin. Aku harus membawanya ke toko. Ayo nak, bertahanlah. Panas sekali di sini. Lama-kelamaan aku pasti akan menjadi roti panggang. Pak, kenapa tidak nyalakan saja penyejuk udaranya? Tunggu. Apa kau tidak tahu berapa biaya peralatan bulan ini? Kau harus mengalahkan panas dengan pikiran. Diperlukan sedikit kecerdikan agar tetap sejuk. Sejuk. Aku seperti berada di kutub selatan. Terjadi sesuatu. Aku menemukan sebuah es krim di tanah dan dia mencair. Es krim seharusnya berada di lemari beku, kan? Apa yang dia lakukan? Sekarang itu tidak penting. Choco, cepat nyalakan penyejuk udara. Jadi maksudmu kau meninggalkan lemari beku hanya untuk makan makanan lezat? Ya, aku bosan dengan makanan beku. Aku tidak mau kembali ke sana. Tapi kau tahu, jika kau tetap di sini, kau akan mencair. Kau tidak tahu bagaimana rasanya makan makanan beku seumur hidupmu. Will, apa kau harus membawanya ke sini? Apa aku tidak bisa berbuat sesuatu agar tidak mencair? Kalau aku tidak bisa, lalu siapa lagi? Brad, apa kau yang menjatuhkan makanan lengket di depan tokoku? Beraninya kau. Aku hanya menjatuhkan karismaku. Ya ampun, Pak Brad menjatuhkan karismanya hanya untukku. Itu milikku. Ada yang jatuhkan sesuatu di sana. Sekarang pelangganku hanya lalat. Bagaimana ini? Bukan aku yang melakukannya, tapi es krim yang di sana itu. Oh, jadi dia pelakunya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia hanya es krim kecil. Dia meninggalkan lemari beku untuk mencari makanan, tapi dia mencair. Kalau begitu, kenapa tidak dipakaikan baju beku? Baju beku. Iya, itu adalah baju yang menggunakan prinsip kutub untuk mengeluarkan udara dingin. Aku menciptakannya sendiri ketika duduk di kelas 3. Wow, Pak Potato Chip, maukah kau bantu es krim agar tidak mencair? Aku mencair. Beri aku satu alasan kenapa harus membantu. Will, apa kau percaya orang ini? Sejak kapan Kentang membuat baju beku? Itu benar. Walau Pak Potato Chip memang cerdas, tapi biasanya Kentang malah melumatkan semuanya. Apa? Akan kutunjukkan betapa cerdasnya aku. Iya. Apa semua itu? Diam dan lihat saja. Jangan pegang. Manis sekali. Apa ini madu? Apa yang kau lakukan? Itu lem untuk menempel semuanya. Sudah selesai. Haha, siapa yang cerdas sekarang? Lihat ini. Baju ini mengeluarkan udara dingin tingkat 5. Ini memang dingin, seperti di lemari beku. Es krim, kau harus mencobanya. Tidak mau, nanti aku terlihat seperti monster. Apa maksudmu? Aku sudah susah-susah membuatnya. Bajunya jelek, aku tidak mau pakai. Kau tidak bisa salahkan anak yang tidak mau diejek. Apa maksud yang kau katakan? Ini adalah baju paling dingin di dunia. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu tukang cukur jika kau menganggap itu keren? Aku akan membuat penyesuaian di sini dan mengubah ini. Mungkin kau bisa menambahkan sentuhan terakhir. Siapa? Aku? Bagaimana menurutmu? Indah kan? Bagus sekali. Aku tidak sabar ingin memakai. Pak, kau memang hebat. Pas sekali untukku. Aku suka warnanya. Rasanya seperti lemari beku dan aku jadi diriku sendiri. Aku senang untukmu. Sekarang kau tidak perlu cemas lagi akan mencair. Dengan otak Pak Potato Chip dan kreativitas Pak Brad, kita membuat sesuatu yang hebat. Bagaimana kalau kalian berdua bekerja sama? Apa? Aku bekerja dengan kepala roti? Untuk apa aku mau keripik itu di bahuku? Apa kau bilang tadi? Bagaimana kalau kita pergi mencari penekku? Kau tahu yang ada di bread tub? Tempat itulah yang harus kudatangi lebih Ngomong dulu. itu padamu. Aku tidak percaya kita sedang berada di toko penekuk. Pasti lezat sekali. Jadi ini yang membuatmu bersemangat. Oh, benar-benar indah. Lezat sekali. Ayo makan ibu, ayah. Oh, rasanya lezat.
Rasanya biasa saja. Kebijaksanaan Brad. Aku ingin hasilnya sempurna. Kau tahu ini untuk kejuaraan buah. Jadi aku harus kelihatan seperti bola sepak. Hei, kenapa kau kasar sekali dengan wajahku? Kalau tidak hati-hati, aku akan buat kau di penjara. Iya, Ratu. Aku akan hati-hati. Tambah sedikit catnya di sini. Aku mau terlihat sangat kurus. Yang mulia, kami... Astaga, beraninya kau membuatku kaget hari ini. Kau dipecat. Kirim si payah ini ke penjara untuk selama hidupnya. Tidak, tunggu. Aku tidak suka kalau ada yang berteriak. Ada apa? Yang mulia, kumohon, ada 2 wanita memperebutkan bayi dan mereka bilang kalau bayi itu milik mereka. Mereka ingin Ratu memutuskan siapa ibu mereka sebenarnya. Oh, tentu saja mereka ingin tahu. Karena aku yang paling bijak dan paling cantik. Aku akan dengarkan kasus mereka. Percayalah padaku. Dia yang bohong. Tayaki itu bilang anakku adalah anaknya. Beraninya kau. Ratu, sudah jelas bayi ini adalah milikku. Aku dan dia mirip dari wajah dan semuanya. Dasar monster, kalian tidak mirip. Otakku terlalu lama dipanggang. Pasti terbuat dari bahan yang setidaknya aku punya isi dasar kue ikan gosong. Rakyat jelata dan masalah sepele mereka mulai membuatku lelah. Apa kalian berdua punya ide bagus? Yang mulia, aku tahu. Bagaimana kalau kita tanyakan pada bayinya yang mana ibunya? Itulah yang aku maksud. Untunglah aku memikirkannya. Bawa bayi itu mendekat ke tahtaku. Baiklah, nak. Katakan padaku kue ikan, mana ibumu? Oh, dasar makhluk buas. Beraninya kau meludahi ratumu. Tangkap dia. Bawa dia ke penjara yang sudah kita siapkan untuk bayi. Yang mulia, tolonglah penjara untuk bayi itu tidak ada menurutku. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke penjara sebagai gantinya. Jangan yang mulia, kasihani aku. Aku punya keluarga. Jangan. Apa ada ide pintar untuk kau bagi? Tidak, aku akan pergi ke penjara sekarang juga. Aku dikelilingi oleh makanan panggang payah. Siapa yang akan membantuku menyelesaikan masalah ini? Aku? Brad, kau pasti punya ide bagus. Tentu. Aha. Setiap ibu menganggap anak mereka adalah yang paling cantik di dunia. Meskipun anaknya kelihatan jelek, dia akan menganggap anaknya yang paling cantik. Cantik? Memangnya Tayaki cantik? Kita bisa gunakan ini untuk mencari tahu mana ibu aslinya. Kekuatan burung. Potong rambut burung. Dan benar-benar gosok. Seiring waktu makin tidak manis. Terakhir, jenis rambut paling tidak menarik, kumis. Seperti ini. Gerak manis, apa yang telah kau lakukan? Hanya ibu asli yang akan tetap menganggap makhluk kecil ini menggemaskan. Kecil ikan yang menggemaskan. Oh, anakku. Setelah ini aku tahu dia ibu aslinya. Manis sekali. Coba lihat anakku semuanya. Ayo senyum sayang. Kau yang paling manis. Berani sekali kau selfie dengan anakku. Dasar penipu. Kalian saja tidak mirip. Anakku ini sangat ahli dalam selfie. Dia mirip sekali dengan ibunya. Yaitu aku. Brad, apa kau mau masuk penjara? Jangan. Tunggu dulu. Aku punya ide lebih baik lagi. Dengan bubuk coklat, sedikit gula merah, gula cair, dan campur semua jadi satu. Tada! Coba lihat yang ini. Oh, aku jadi iri. Dia kelihatan seperti sudah diet. Bagaimana kita bisa menemukan ibunya? Lihat dan perhatikan. Ampun, anakku kurus sekali. Kau pasti kelaparan. Ayo, cepat minum sayang. Lihat saja, ibu yang asli tidak tahan melihat anaknya tidak cukup makan. Jadi yang itu pasti ibu yang asli. Bukan, aku tidak tahu makanan murahan apa yang kau berikan pada anakku, tapi dia hanya minum susu terbaik.
Kau tahu apa? Ini susu organik dan alamiah. Anakku minum susu yang lebih baik dari siapapun yang ada di seluruh bakery town. Dia suka susunya dihangatkan tepat 93 derajat Fahrenheit suhunya. Kau salah, 95. Oh ya ampun, kau mengecewakanku lagi. Bawalah roti ini ke penjara bawah tanah sekarang juga. Yang mulia, tolong beri satu kesempatan lagi, Yang mulia. Tolong beri kesempatan. Oh, bayiku buang air besar. Bahkan aroma dia buang air besar begitu memuaskan. Dasar makhluk buas, monster macam apa yang buang air besar di depan ratumu? Itu sebabnya kenapa kita butuh penjara bayi. Jangan-jangan itu benar. Ya, sesuai dugaan. Yang mulia, aku tahu cara menyelesaikan masalah ini. Bawa mesin X-ray ke ruangan ini. Aku tidak butuh mesin untuk melihat kalau kepala mereka itu kosong. Sabar dulu, Yang mulia. Tunggu dan lihatlah. Satu taiyaki berisi kacang merah, yang lainnya diisi puding susu. Itu adalah DNA mereka, yang artinya diturunkan kepada anaknya. Benar. Lalu apa artinya itu? Kotoran. Dari si bayi ternyata saus krim puding susu. Menjijikkan. Siapa ibu aslinya? Aku tidak mengerti. Bayi ini berisi puding susu. Jadi, taiyaki berisi puding susu adalah ibu aslinya. Sayang, ibu sayang sekali padamu. Tapi itu bukan salahku. Aku hanya ingin buat pasanganku cemburu. Memalukan. Kau hanya buang-buang waktuku. Pelayan, bawa kue ini dan masukkan dia ke penjara. Oh, jangan, kasihanilah aku. Hampir saja. Aku hampir dimasukkan ke penjara. Roti, cepat kemari. Iya, Yang mulia. Kerja yang bagus hari ini. Dan semua kerja kerasmu ini. Jangan. Bayarannya besar, Karena Yang mulia. kemurahan hatiku, kau tidak dipenjara. Kau bisa lanjutkan apa yang sedang kau lakukan tadi. Iya, Yang mulia. Yang mulia, kita punya masalah. Penduduk kota memakai senjata. Entah itu kue dadar, atau roti, atau seperti kue. Kenapa mereka? Brad, tolong selesaikan masalah ini untukku. Iya, baik. Sekarang juga, Yang mulia. Kebangkitan Will. Iya. Bagus seperti baru. Oh, bersih semua. Tempatnya sebenarnya bagus kalau terlihat bersih, ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana sudah siang sekali? Aku terlambat makan siang, tapi aku akan segera kembali. Oh, baiklah. Tidak perlu Hai kedelai. teman-teman. Maaf aku terlambat. Teman, aku bisa kadaluarsa di sini. Sejak kita berukuran kecil, Will selalu saja terlambat. Itu benar sekali. Sudahlah, sekarang ayo kita ngobrol. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku bekerja di Dos for Donuts, dan sekarang ini aku jadi pegawai tetap. Bagus. Kau jadi karyawan tetap? Ternyata aku sangat pintar. Wah, aku bekerja di salon alternatif dan aku suka menata gaya dengan krim kacang mede kocok. Itu tidak mengejutkan. Krim kocok selalu saja jadi keahlianmu saat kita sekolah. Tentu saja. Ya, kalian bisa menemuiku di barbershop Hot Cocoa. Aku dalam perjalanan menuju penata gaya utama. Aku selalu tahu kau yang terbaik dalam hal itu. Wow, luar biasa. Oh, kalian tahu? Itu bukan masalah. Ngomong-ngomong, Wilk, apa yang kau lakukan belakangan ini? Kau sudah dapat pekerjaan? Ya, aku juga bekerja di salon. Oh, kau serius? Apa keahlianmu? Mengeriting? Krim? Bagian bebersih. Apa? Itu sempurna. Bukankah Profesor penata gaya kita bilang kau lebih baik dalam menyapu lantai? Kalau kau tidak menguasai seni menata, sebaiknya kau ganti profesi saja. Benar, ini saat yang tepat untukmu mencari pekerjaan lain. Pekerjaan lain. Oh iya, aku mau tanya padamu. Apa bosmu pernah mendorongmu untuk melatih keahlian menatamu? Well, lebih cepat. Gosok seperti angin. Kau buang-buang waktuku.
kalian tahu kalau aku pikir-pikir dia tidak melakukan Tentu saja itu. tidak. Dia tidak mempekerjakanmu sebagai penata gaya. Dia mempekerjakanmu untuk bebersih. Kau harus buka matamu dan lakukan apa yang kukatakan. Aku kembali. Baiklah. Pak, boleh aku tanya? Kalau bosmu bilang, ya mungkin suatu hari nanti, itu artinya kau tidak beruntung. Master Brad, kapan aku bisa mulai menata rambut? Mungkin suatu hari nanti. Itu yang dikatakan oleh coklat milk. Kalau dia sampai marah, tidak mungkin dia akan menaikkan posisimu. Master Brad, kau berniat membersihkan salon selamanya, bukan? Kau buat aku sakit kepala. Sekarang jangan berdiri saja. Mulailah menyapu. Jadi ternyata benar. Aku tidak akan pernah menjadi penata gaya. Aku telah menghancurkan impianku. Master Brad tidak pernah berniat menjadikanku penata rambut. Mungkin ini waktunya untuk pindah tempat kerja. Penata rambut tidak tahu kapan dia datang. Ya, dia bilang sedang sibuk sekali dan akan butuh waktu yang lama. Tapi semuanya kan menunggu untuk rambutnya ditata. Apa yang harus dilakukan? Permisi, kita pernah bertemu di Brad Barbershop kan? Iya. Bukankah Brad Barbershop adalah salon paling terkenal di kota ini? Aku pernah melihatnya bekerja dari jendela. Halo. Kami bekerja sebagai sukarelawan di pusat komunitas, di mana kami mengurus roti bulukan yang tidak beruntung. Mereka menunggu hari rambut selama sebulan penuh, tapi sepertinya penata rambutnya datang terlambat. Apa kira-kira kau bisa menggantikannya untuk menata rambut mereka? Iya, tapi aku hanya asisten. Iya, aku yakin kau bisa karena bekerja di salon itu. Kumohon katakanlah kau akan membantu kami. Lihat, itu Will. Apa yang kau lakukan di sini? Mereka minta bantuanku untuk menata rambut. Kalian minta Will untuk menata rambut? Kenapa kalian pilih Will kalau kalian bisa mendapatkan kami? Baiklah kalau begitu, mungkin kalian bisa membantu. Kami akan tunjukkan padamu bagaimana gaya rambut yang sebenarnya. Iya. Kita sampai. Selamat datang. Disinilah para roti-roti bulukan menghabiskan waktu mereka. Ini benar-benar bukan apa yang aku harapkan. Kau bisa katakan itu lagi. Kalau kita sentuh mereka, kita bulukan juga. Kalian kelihatan terkejut, tapi jangan khawatir. Aku jamin jamur-jamur tidak berbahaya itu sama sekali tidak menular. Masalahnya, tidak ada yang ingin menata rambut mereka karena penampilan mereka. Aku mohon, terimalah dan berilah mereka gaya rambut yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku selalu siap menghadapi tantangan. Tapi bukan yang seperti ini. Aku tidak akan pernah bisa melihatnya. Apa? Kalian bahkan belum melakukan apa-apa. Baiklah kalau begitu, akan kulakukan. Saksikanlah kehebatan kedelai dengan gaya krim kocoknya yang luar biasa. Tapi olesannya tidak bisa rata karena jamurnya. Kalian membuat aku tidak ada pilihan lain. Tapi aku akan kesampingkan harga diriku dan menyelamatkan mereka. Ini saatnya coklat beraksi. Apa ini? Guntingku tersangkut. Sudah jelas ini tidak layak untuk keahlianku. Will, aku rasa tinggal kau yang belum mencobanya. Siapa? Aku. Oh, kalian pasti tidak ingin, Will. Dia selalu yang terakhir di sekolah. Bagaimana kalau aku gagal seperti di sekolah? Aku tidak mau membuat jamurnya makin memburuk. Ambil ini. Kalau kau menyerah sebelum mencoba, kau tidak akan tahu apa yang terjadi. Beruntunglah menyukai cetakan. Apa kau susu atau busa? Susu. Aku harus cari tahu cara untuk singkirkan jamurnya. Aku tidak tahu kenapa kau meributkan soal jamur ini. Tinggal gunakan sepasang tong dan singkirkan jamurnya. Baiklah, akan kugunakan metode yang diajarkan Master Brad. Halo, kau punya sepasang tong? Tong? Apa yang terjadi di sana? Dia pikir dia sedang bebersih. Ini dia. Kalian lihat, dia singkirkan semua jamurnya. Keberuntungan pemula. Seni mengepel. Kita harus beri tekanan cukup ke depan dan ke belakang untuk membersihkan lantai dengan benar. Gosok cermin hingga mengkilat. Kalau kau suka cerminnya dengan gerakan memutar, kau akan mendapatkan hasil yang cemerlang. Menyikat menggunakan sentuhan lembut. Memilih selalu menjaga semua tetap teratur. Itu hal paling keren yang pernah kulihat. Luar biasa. Tak kusangka kau meragukan dirimu sendiri.
Tolong tata rambutku. Dan aku juga. Kenapa jadi seperti ini? Jadi dia memang bisa memakai otot. Iya, dan dia tidak lebih dari sekedar asisten. Ya, itu memang benar. Bukankah kita juga tidak lebih baik dari sekedar asisten? Kau benar. Kau pasti lelah. Bagaimana kalau istirahat dulu? Oh, tenang saja. Aku tidak keberatan meneruskannya. Salam semuanya. Maaf aku datang terlambat. Akhirnya Bapak datang juga. Benar. Apa? Kau menata rambut mereka menggantikanku? Kau hebat. Oh, Bapak adalah gurunya Pastor Brett, kan? Kau pasti anak didiknya Brett yang baru. Kau benar-benar buat dia bangga. Sekarang istirahatlah. Anak didikku akan mengambil alih tugasmu. Itu menyambungkan diri. Will, izinkan aku memperkenalkanmu pada murid terbaikku, Melon Brett. Bilk di kota Milk. Halo semuanya. Will, kau di mana? Kau bukan Will? Maaf, apa Will ada di sini? Oh, Bill, kau di sini sedang bertemu denganmu. Sudah lama ya. Wow, kau punya pekerjaan yang bagus di sini. Ayo ikut denganku. Tunggu dulu, Tuan Brett. Ini adalah sepupuku, Bill. Dia di sini untuk berlibur. Dia susu kedelai dari pedesaan. Halo Tuan, senang bertemu denganmu. Aku mendengar banyak tentang Brett Barbershop ini. Itu biasa saja. Nikmati waktu berliburmu. Will, pelanggan akan segera tiba. Jadi siapkan sirup raspberry. Ya, Tuan Brett. Bolehkah aku ikut dan melihatmu bekerja? Tentu. Raspberry masuk ke dalam blender, tekan tombolnya. Tunggu sebentar. Will, apa yang kau lakukan? Apakah ada yang salah? Kalau campur raspberry seperti ini, vitamin C dan likopennya akan hancur. Mereka jadi lembek dan rasanya menjijikan. Apa itu? Tunggu sebentar. Berries pergi ke batu kilangan, lalu putar dan putar seperti ini. Will, kenapa lama sekali? Pelanggan itu adalah... batu kilangan? Semua selesai. Coba sedikit, Tuan Brett. Ini adalah seperti makan setengah buah beri liar yang berembun yang tumbuh di ladang alami pegunungan Alpen. Aku belum pernah minum sirup seperti ini dalam hidupku. Bik, maukah kau bekerja di pangkas rambutku? Tuan Brett mempekerjakannya. Aku akan coba. Aku setuju. Will, bawakan aku adonan sekarang. Sebentar, Tuan Brett. Tunggu sebentar. Sekarang ayo mulai. Apa yang salah? Apa yang sedang kau lakukan? Aku perlu membuat adonan dan segera membawanya ke Tuan Brett. Will? Adonan yang diuleni dengan mesin tidak elastis dan tidak berguna. Kenapa kau menginjak adonanku yang berharga? Ini disebut memijat kaki. Pengrajin ahli melakukan ini. Dia lompat tali dengan adonan. Hah? Wow, Bill, kau luar biasa. Pria muda ini adalah permata yang tersembunyi. Aroma kopi segar. Aroma pedas akan hilang kalau kau menggunakan mesin. Panggang biji kopi sendiri, giling dengan batu. Kemudian Anda mendapatkan kopi dengan aroma kacang ini. Bau apa ini? Tuan Brett, ini espresso yang baru diseduh. Bukan itu. Ini dia. Bagus sekali. Bagaimana kau buat kopi yang begitu nikmat ini? Kenapa semuanya jadi ribut? Aku selalu melakukan ini di kampung halamanku. Bill, bisakah kau bertanggung jawab atas manajemen inventaris? Bagaimana denganku? Oh, sekarang bagian kebersihan. Manajer inventaris baru adalah Bill. Kedengarannya sangat menyenangkan.
Aroma selai raspberry yang manis. Dan melon yang lembut ini luar biasa. Sejak Bilk datang, kualitas bahannya jauh lebih baik. Ini bukan itu. Bilk, ada apa? Apa yang terjadi? Rasanya tidak tepat. Apa yang salah dengan rasanya? Ya ampun, ini luar biasa. Apa kau kehilangan selera? Coklat murah yang mengerikan ini membuat sirup yang enak ini tidak mungkin dibuat. Coklat ini terbuat dari kakao kelas atas. Ini bukan murahan. Tuan Brad, mulai sekarang aku ingin memelihara pohon kakao sendiri. Memelihara pohon kakao sendiri? Kapan kau pernah? Tidak, aku harus membesarkan mereka sebagai anak petani yang bangga. Aku harus membesarkan mereka sendiri. Wow, mereka bertunas. Luar biasa. Jadi ini nanti akan berubah menjadi pohon kakao? Tanah itu tidak pernah berbohong. Kau tidak perlu menunggu waktu lama. Kau akan segera melihat biji kakaonya. Oh ya? Lalu sekitar kapan? Secepatnya, dalam 3 tahun. 3 tahun. Kita harus menunggu selama 3 tahun. Bill, kau serius? Berikan saja 3 tahun. Selagi kita melakukannya, mari menanam blueberry, stroberi, dan biji kopi. Bertani dan membuat bahan sendiri akan jauh lebih baik. Jadi kita harus menunggu selama 3 tahun? Kalau begitu, mari kita lakukan. Ini sudah jam 4 pagi. Mari bergerak semuanya sekarang. Ini terlalu pagi. Tidak bisa, aku butuh lebih banyak tidur. Mereka mengatakan tanaman tumbuh mendengarkan langkah kaki petani mereka. Setidaknya kita harus menyanyi ladang. Punggungku. Semua ini membuat punggungku jadi sakit. Aku bahkan tidak bisa merasakan tanganku lagi. Ini sangat merah dan bengkak. Hai Choco, tanganmu pecah-pecah. Oh tidak, benarkah? Ayo istirahat sebentar, kalau tidak kita bisa mati. Kemana kalian mau pergi? Banyak yang harus kita lakukan. Bill, beri kami istirahat. Tubuh kami semuanya sakit. Shh, benih dan kecamba dapat mendengarmu. Mari berhenti merengek dan mulai bekerja. Ayo pergi. Ayo pergi. Sementara kita melakukannya, sebaiknya kita menanam stroberi dan pisang ya, bagaimana? Itu cukup kecil. Baiklah, kita perbesar semuanya ya. Sedikit ke kiri, ya itu dia. Semuanya makanlah makanan ringan. Yeay, makanan ringan. Semakin banyak aku bekerja, aku pikir bertani cocok untukku. Aku hanya harus bekerja keras dan mencoba yang terbaik. Aku setuju. Aku sekarang juga merasa lebih sehat. Dan camilan ini enak. Tuan bicara seperti seorang petani sekarang. 1 tahun kemudian. Wow, panen raya. Kerja keras memang membuahkan hasil. Memang benar, tanah tidak pernah berbohong. Bilk, kemarilah. Ini hasil panen yang luar biasa. Kemana Bilk pergi? Dia pergi ke tempat pangkas rambut. Bilk? Bilk, apa yang sedang kamu lakukan? Ini panen besar. Ayo panen dan kita berpesta. Itu hebat, panenlah. Aku harus segera pergi, Tuan Brad. Apakah aku ada punya salah? Kau mau pergi kemana? Aku datang ke sini muak dengan kehidupan pedesaan, tapi di sini sama dengan kampung halamanku sekarang, dan ini lebih buruk dari kotaku. Begitu lama. Bagaimana bisa jadi pedesaan? Wow, panen raya.